Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Profesor Dr. Dedi Chandra SMM serta teman-teman semua sehat dan berbahagia. Di sini saya mencoba menyampaikan laporan dan analisis penelitian tentang kinerja guru dan kepuasan guru SMK swasta yang ada di Kota Pekanbaru. Dahuluan, latar belakang penelitian. Pendidikan sangat penting dalam pembangunan negara. Betul. Guru berperan sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kinerja guru yang baik sangat berpengaruh pada prestasi, akademik, dan motivasi belajar siswa. Kepuasan guru mempengaruhi kualitas dan pengajaran serta keberlanjutan karir mereka di SMK swasta Pekanbaru. Evaluasi kinerja guru dan pemahaman terhadap kepuasan mereka penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Penelitian ini memberikan wawasan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di SMK swasta di Pekanbaru. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini ada beberapa, di antaranya evaluasi kinerja dan kepuasan. Terus, faktor-faktor yang diidentifikasikan, di antaranya lingkungan kerja, dukungan manajemen sekolah, pengembangan profesional, keseimbangan kerja, kehidupan, dan pengakuan prestasi kerja. Kemudian penelitian memberikan pengawasan penting. Ulangi. Fokus penelitian memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kondisi kerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Kemudian mengumpulkan data tentang kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru atau profil indikator, menilai tingkatan kepuasan guru terkait aspek pekerjaan dan lingkungan kerja, memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui kuesioner yang dibagikan ke guru-guru di SMK swasta yang ada di Pekanbaru. Analisis kritis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru. Menganalisis hubungan antara kinerja guru dan kepuasan guru. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dan tindakan. Manfaat penelitian. Nah, di sini saya coba membuat 5 manfaat terkait manfaat penelitian. 1. Manfaat akademik. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang kinerja dan kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Memberikan kontribusi pada literatur dan penelitian di bidang pendidikan dan manajemen pendidikan. Menyediakan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya tentang topik yang sama. 2. Manfaat institusional. Memberikan informasi yang berguna bagi sekolah dan manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK swasta Pekanbaru. Menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan
kinerja dan kepuasan guru di institusi pendidikan. Membantu dalam perencanaan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan di SMK swasta Pekanbaru. 3. Manfaat bagi guru. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Menyediakan wawasan tentang aspek-aspek pekerjaan dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kepuasan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai guru. 4. Manfaat bagi siswa atau peserta didik. Meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK swasta Pekanbaru melalui pemahaman yang lebih baik tentang kinerja guru. Meningkatkan kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan guru. 5. Manfaat bagi siswa atau peserta didik. Meningkatkan kualitas lulusan SMK swasta Pekanbaru melalui peningkatan kinerja guru. Memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di masyarakat. Landasan teorinya nih. Nah, saya mencoba membuat 4 landasan teori terhadap penelitian. 1. Atau A, teori kinerja guru. Landasan teorinya, teori kinerja organisasi, teori efektivitas pengajaran. B, teori kepuasan kerja. Landasannya teori kepuasan kerja Herzberg. Teori ekspektansi. C, teori motivasi. Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teori harapan. D, teori pengembangan profesional guru. Teori pembelajaran guru. Teori komunitas belajar profesional. Metodologi penelitian. Tujuan dari metode penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara variabel kompensasi dengan variabel kepuasan guru serta antara variabel motivasi dengan variabel kinerja guru. Di SMK swasta Pekanbaru menggunakan analisis SEM atau Structure Equation Modeling. Saya ulangi, Structural Equation Modeling dengan bantuan software AMOS. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan penggunaan analisis jalur atau patch analisis berbasis SEM. 2. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan software AMOS yang memungkinkan pengujian model struktural dan estimasi parameter. Nah, di sini populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah guru yang ada di beberapa SMK swasta yang ada di Pekanbaru. Sampel aja. Instrumen dan prosedur pengumpulan data. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data persepsi guru-guru terkait variabel penelitian. Validitas dan reliabilitas kuesioner akan diuji sebelum digunakan. Kuesioner akan didistribusikan kepada guru-guru SMK swasta yang ada di Pekanbaru
Guru-guru diminta untuk mengisi kuesioner dengan jujur berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur terstruktur dan menjaga kerahasiaan identitas responden. Harus itu. Analisis data. Tabulasi data raw atau data mentah. Berikut ini adalah model penelitian. Model penelitian di sini ada 4 variabel. Kompensasi berhubungan dengan kepuasan guru dan kinerja guru. Motivasi atau X3 itu juga berhubungan dengan kepuasan guru dan kinerja guru. Kemudian kepuasan guru tentu akan berhubungan dengan kinerja guru. Operasionalisasi variabel. Di sini ada variabel, indikator, pernyataan, sumber, dan skala. Nah, kalau kinerja guru, indikatornya pedagodik, kepribadian, sosial, dan supervisi. Nyataannya ada beberapa item. Mengenal karakteristik pendidikan atau mengenal karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, kegiatan, pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi, mengenal karakteristik peserta didik. Itu untuk pedagodik ya. Nah, sumbernya adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Skala interval. Kepuasan kerja guru, variabelnya Y1, itu diantaranya perputaran, tingkat ketidakhadiran kerja, umur, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi. Pernyataannya ada beberapa. Kemudian sumbernya adalah Menteri Keuangan Negara 2013, skala interval. Variabelnya kompensasi, diantaranya gaji X11, upah X12, insentif X13, tunjangan X14, dan fasilitas X15. Sini pernyataan. Nah, ini sumber Hasibuan 2018, skala interval. Untuk motivasi, variabel motivasi atau X3, indikator kebutuhan prestasi X31, kebutuhan berkuasa X32, kebutuhan berafiliasi atau X33. Pernyataan adanya petugas keamanan atau satpam di lingkungan sekolah membuat saya tenang dalam bekerja, diantaranya. Nah, sumber adalah Max Kellan Robbins Jack tahun 2013, skala interval. Nah, di sini ada beberapa profil responden berdasarkan unit kerja. Di sini ada 5 SMK sebagai percontohan. SMK Kansai, SMK Setia Dharma, SMK Ekatama, SMK Nurul Falah, SMK Nasional Al-Huda. Untuk SMK Kansai itu sekitar 24% yang berwarna biru muda. 24%. SMK Setia Dharma 13%. SMK Ekatama 26%. SMK Nurul Falah 26%. Dan SMK Nurul Huda 11%. Profil responden berdasarkan pendidikan. Nah, untuk SMA sekitar
2%, D3 1%, S1 93%, dan S2 4%. Profil responden berdasarkan usia. Di sini ada usia 25 sampai 34, ada 43. Di sini usia 35 sampai 44 ada 31. Di sini 45 sampai 54 ada 25% dan 55 sampai 64 ada 4%. Profil responden berdasarkan masa kerja. Kurang dari 6 tahun itu 39%. 6 sampai 10 tahun 34%. 11 sampai 15 18%. 16 sampai 26%. 21 sampai 25 tahun 3%. 26 sampai 30 tahun 1%, dan lebih dari 30 tahun 2%. Profil responden berdasarkan gender. Nah, di sini untuk laki-laki 38%, sementara perempuan adalah 65%. Jawaban responden di sini ada variabel, pernyataan, skor, rata-rata pernyataan, hasil, rata-rata variabel. Kinerja guru. Itu rata-rata variabel adalah 3,841. Setuju. Untuk kepuasan guru. Rata-rata variabel 3,229, kurang setuju. Untuk kompensasi. Rata-rata variabel 3,457, setuju. Dan untuk motivasi, rata-rata variabel 3,324, kurang setuju. Analisis data Amos. Nah, uji validitas dan reliabilitas atau Amos. Uji validitas adalah proses evaluasi instrumen penelitian menggunakan perangkat lunak Amos untuk memastikan keakuratan dan relevansi pengukuran variabel yang diteliti yang berkontribusi pada validitas penelitian. Uji reliabilitas menginformasikan tentang konsistensi instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan saat digunakan dalam situasi yang sama. Analisa reliabilitas berdasarkan aplikasi Amos. Cronbach's alpha adalah ukuran reliabilitas yang menunjukkan konsistensi internal instrumen pengukuran. Nilai yang lebih tinggi menandakan reliabilitas yang lebih tinggi. Composite reliability adalah atau CR, saya ulangi, composite reliability atau CR adalah ukuran reliabilitas lainnya yang memperhitungkan korelasi antara indikator-indikator. Nilai yang lebih tinggi menandakan reliabilitas yang lebih baik. Average variance extracted atau EVA mengukur sejauh mana konstruk mampu menjelaskan variasi, ya, menjelaskan variasi dalam indikator-indikatornya. Nilai yang lebih tinggi menandakan konstruk yang lebih explanatif.
Nah, uji validasi dan reliabilitas atau AMOS. Di sini ada kompensasi X1, motivasi X2, kepuasan guru Y1, dan kinerja guru Y2. Nah, di sini ada indikatornya, ada korelasinya, ada loading factor, p-value, convex alpha, CR, dan terakhir, maaf, AV. Ya, terakhir AV. Berikutnya, ini jawaban responden. Di sini unit kerja, berdasarkan usia, berdasarkan masa kerja, berdasarkan gender, dan berdasarkan sertifikasi. Jawabannya juga. Nah, ini model akhir daripada analisa penelitian. Seperti yang sama-sama kita lihat, inilah hasilnya dari model akhir. Penelitian menggunakan AMOS. Ya. Output hasil analisis model SAMS menggunakan software AMOS. General variable, minimal, maksimal, skew, CR, dan kurtosis atau CR. Estimate-nya ada. Oke. Berikutnya. Output hasil analisis model SAM atau menggunakan software AMOS. Squared multiply. Correlation. Ini dia. Estimate-nya. Nah. Analisis kritis. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja guru. Pentingnya kemampuan pedagodik, hubungan yang baik dengan siswa dan rekan kerja, dan supervisi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan guru, kepuasan kerja guru. Saya ulangi, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Perhatian terhadap perputaran atau turnover, tingkat ketidakhadiran kerja, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi. Hubungan antara kinerja guru dan kepuasan guru. Adanya hubungan positif antara kinerja guru yang baik dan tingkat kepuasan kerja guru. Implikasi praktis. Perlunya perhatian terhadap pengembangan kinerja guru dan kepuasan guru melalui manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan profesional, peningkatan kualitas lingkungan kerja, serta penghargaan dan insentif yang tepat. Kesimpulan. Nah, sini saya mencoba membuat beberapa kesimpulan untuk kinerja guru dan kepuasan guru. Untuk kinerja guru, guru-guru di SMK swasta di Pekanbaru memiliki kinerja yang baik dalam pedagodik, kepribadian, sosial, dan supervisi. Mereka memiliki kemampuan pedagodik yang efektif, memahami peserta didik, dan memiliki komunikasi yang baik. Supervisi yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan kinerja guru. Kepuasan guru. Meskipun kinerja guru baik, ya, saya ulangi, meskipun kinerja guru baik, beberapa faktor mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Tingkat perputaran tinggi, ketidakhadiran kerja, beban kerja yang berlebihan, dan ukuran organisasi mempengaruhi kualitas lingkungan kerja. Hal ini berdampak pada kepuasan kerja yang rendah. Saran-saran. Saya mencoba membuat 4 poin saran. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan.
pengembangan kompetensi, perkuat program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Manajemen sumber daya manusia, kurangi tingkat putaran dan kelola ketidakhadiran kerja yang tinggi. Pengakuan dan insentif, berikan pengakuan dan insentif yang memotivasi bagi prestasi kerja guru. Pengawasan dan evaluasi, tingkatkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja guru. Ya, mungkin itu aja saran-saran yang bisa saya analisa berdasarkan informasi-informasi yang saya kemukakan tadi di atas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.